Oke, sekarang kita akan membicarakan tentang subgroup ya. Kita sudah berbicara tentang grup, beberapa contoh dan bahkan beberapa teorema yang terkait dengan grup. Kita akan membicarakan sekarang subgroup. Ya. Sub itu ini ada bahasa yang sudah biasa kan, sub itu bagian. Berarti kalau subgroup itu ya grup bagian ya. Ada yang menerjemahkan tapi pada umumnya tidak diterjemahkan ya. Dia langsung subgroup. Karena kan sudah familiar itu sebagai bahasa Indonesia ya. Jadi ada yang menerjemahkan grup bagian, tapi banyak orang yang tidak menerjemahkan, dia langsung subgroup. Artinya sudah familiar di kalangan orang matematik itu subgroup ya, grup bagian. Ini definisinya. Jadi kita sudah berbicara tentang grup, kita sekarang akan membicarakan grup bagian atau subgroup ya. Jadi misalkan G adalah grup ya. Jadi pertama adalah misalkan G-nya adalah grup, ada grup G, kemudian ada himpunan H dia itu sub himpunan atau himpunan bagian. H itu himpunan bagian dari G ya. Tidak kosong, jadi hanya bukan himpunan kosong. Jadi dia H itu adalah subset himpunan bagian dari G dan dia tidak kosong ya. Kemudian H ini disebut subgrup G, disebut subgrup G jika H dengan operasi yang sama di G juga membentuk grup. Jadi misalkan kalau ada di sini G itu ada grup, misalkan operasinya adalah bintang, ini grup ya misalkan. Katakanlah ini G-nya, kemudian di dalamnya ada himpunan bagiannya katakanlah H, maka H ini disebut subgrup G jika H dengan operasi yang sama, kalau di sini G-nya grupnya dengan operasi bintang, ini juga nanti H dengan operasi bintang itu juga membentuk grup. Jadi sebenarnya adalah H itu dia grup, tapi berada pada grup yang lebih besar. Operasinya sama, kalau di sini bintang, di sini juga bintang. Maka kalau memenuhi syarat itu, maka dikatakan H itu subgrup dari G, atau grup bagian dari G. Jadi yang pertama, ya hanya tidak boleh himpunan kosong, kalau himpunan kosong nanti kan tidak terdefinisi operasi. Kemudian dia itu subset dari G, ya dia subset. Kemudian dengan operasi yang sama di G, ini kalau operasinya bintang, ini juga bintang. H dengan operasi yang sama di G, dia juga membentuk grup. Maka kalau H memenuhi syarat itu, maka dikatakan H itu subgrup dari G. Ya. Itu definisinya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa sebenarnya H itu juga grup, tapi dia berada di grup yang lebih besar, yaitu grup G. Lanjut. Ya. Notasi, kalau H itu subgrup G, maka nanti selanjutnya dinotasikan begini. Ya. Jadi kalau di bilangan itu lebih kecil, 2 kecil dari 5. Ini notasinya sama. Tapi kalau ini himpunan, dia itu adalah notasi dari subgrup. H subgrup G. Kita notasikan seperti ini. Itu notasinya. Nah, dengan demikian apa yang harus dipenuhi oleh H supaya dia itu menjadi subgrup dari G? Jadi yang harus dipenuhi adalah, pertama adalah apa? H-nya itu tidak boleh himpunan kosong. Yang kedua apa? Hanya itu subset dari G. Kemudian yang ketiga, dia beserta operasi yang sama di G juga membentuk grup. Dia berarti harus memenuhi 4 syarat grup. Yang pertama, dengan operasi bintang di G ini dia bersifat tertutup ya. Kemudian yang kedua, operasinya itu di H dia bersifat asosiatif ya. Kemudian ketiga, punya identitas, artinya identitasnya itu dia anggota H, jadi dia punya identitas. Kemudian keempat adalah setiap X anggota H, maka X inverse-nya juga anggota H. Dia harus memenuhi 4 syarat ini juga, plus 2 syarat yang atas ini. Jadi sebenarnya kalau ingin mengecek berdasarkan definisi ini, kita akan mengecek 6 syarat, malah lebih banyak daripada syarat grup. Karena dia harus ada, pertama tidak kosong, dia subset dari G, kemudian harus memenuhi 4 syarat grup. Ya. Itulah pengertian dari subgroup. Oke, untuk memberikan ilustrasi ya, saya beri contoh. Misalkan saya punya grup G, grup apapun pokoknya ada grup G ya. Berarti kalau dikatakan G itu grup, maka di dalamnya ada operasi. Kemudian karena dia grup, dia kan punya identitas.
punya unsur identitas kan. Nah, saya ini H itu adalah himpunan yang anggotanya adalah identitas saja. Karena setiap grup pasti punya identitas. Jadi kalau ada G itu grup, di dalamnya pasti punya unsur identitas. Nah, himpunan yang anggota hanya identitas saja saya namakan H. Nah, apakah H ini merupakan subgrup G atau tidak? Yang pertama, apakah H kosong atau tidak H? H apakah kosong? Tidak. Tidak, karena punya anggota. Siapa anggotanya? E. Identitas. Yang kedua, apakah H itu subset dari G? Ya. Jelas, karena anggotanya H itu hanya E dan E itu anggota G. Ini jelas. Ya. Nah, yang ketiga, apakah tertutup? E operasi E sama dengan apa? E operasi E sama dengan apa? Halo? Kalau ada identitas, dioperasikan dengan identitas. Jadi apa? Apapun operasinya apa? Identitas. Dia tetap anggota E kan? Anggota H. Karena anggotanya H itu cuma satu ya, berarti tertutupnya itu ya dia dioperasikan dengan dia sendiri. Ternyata sama dengan dia sendiri anggota H, jadi tertutup. Yang ketiga, ini juga kan operasi E karena anggotanya hanya satu, apakah sama dengan operasi E? Ya, jelas ya ini operasi E jadi E, ini juga E, ini dioperasikan jadi E. Yang luas kanan, ini operasi E adalah operasi E jadi E juga. Oh ternyata sama, berarti dia bersifat asosiatif. Kemudian ketiga, keempat, kelimanya adalah ya identitasnya adalah elemen identitas itu sendiri kan. Identitasnya adalah unsur identitasnya adalah E itu tadi. Ya. Nah, karena hanya satu anggota, operasi E sama dengan dia sendiri, berarti identitasnya dia sendiri. Kemudian yang keenam, inverse-nya E adalah ya E itu sendiri. Identitasnya dia, inverse-nya dia adalah dirinya sendiri. Maka memenuhi 6 syarat itu, maka berarti H yang anggotanya hanya identitas itu subgrup dari G. Apapun grupnya ya. Apapun grupnya, kalau saya ambil himpunannya anggotanya identitas saja, dia pasti subgrup dari grup aslinya, itu grup G. Tuh, sampai sini ada pertanyaan? Oh, berarti himpunannya anggotanya ini adalah subgrup dari G. Oh, ini yang kedua dulu ya, nanti yang kedua nanti yang G. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Jadi saya menjawab yang ini. Yang kedua sekarang, G sendiri. Jadi G-nya grup. Apakah G dia subgrup dari dirinya sendiri? Yang pertama, G kosong enggak? Tidak. Tidak. G subset dari G dipenuhi? Dipenuhi. Penuhi. Tiga, asosiatif. Dipenuhi semua kan? Karena memang dia grup kan? Grup, iya. Ya, berarti G itu dia subgrup dari dirinya sendiri. Nah, dengan demikian kalau ada grup, minimal kita punya subgrup. Yang pertama adalah himpunan yang anggotanya identitas saja. Yang kedua, grup itu sendiri. Nah, dua subgrup itulah yang disebut dengan subgrup trivial ya. Subgrup trivial. Jadi subgrup yang ya otomatis ya, kalau ada grup pasti paling tidak ada dua subgrupnya, yaitu himpunan yang anggotanya identitas, yang kedua dirinya sendiri. Nah, dua subgrup itu disebut dengan subgrup trivial. Ya. Yang lainnya disebut subgrup non trivial. Yang lainnya adalah subgrup non trivial. Ya. Atau ada yang mengatakan proper subgroup. Proper subgroup. Ya, itu contoh yang pertama. Itu contoh yang paling mudah, yaitu subgrup yang trivial. Trivial itu yang mudah ya. Trivial itu ya alamiah, mesti gitu kan. Di setiap grup itu pasti punya subgrup. Paling tidak ya dirinya sendiri itu. Yang kedua adalah himpunan yang anggotanya adalah hanya identitas saja. Oke, ini contoh subgrup yang paling mudah, yang paling sederhana. Kemudian saya lanjutkan contoh yang lain. Oke. Kita tahu bahwa himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan ini adalah grup ya. Grup Z dengan operasi penjumlahan. Kemudian H adalah himpunan bilangan bulat kelipatan 5. Nah, apakah H subgrup dari Z?
himpunan bilangan bulat kelipatan 5. Apakah H subgrup dari Z? Yang pertama apa harus dicek apa? Yang pertama? H kosong apa tidak? Kosong apa tidak? Sekarang H. H itu kosong apa tidak? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena anggotanya itu bilangan bulat yang kelipatan 5. Contohnya siapa? Contohnya anggotanya H. 5, 10. Oh, berarti ini kan 5, 10, 15 gitu ya. Bagi ke kiri 0, negatif 5, negatif 10 dan seterusnya. Nah, jadi ini jelas tidak kosong. Yang kedua, apakah H subset dari Z? Iya. Ya, oke, jelas ya. Ketiga, apakah kalau ada dua anggota tertutup itu artinya yang kedua ya, ingat. Kalau ada X dan Y anggota H, apakah kalau saya operasikan, operasinya di sini penjumlahan, itu juga anggota H ini. Kalau tertutupnya di G adalah, kalau X Y anggota G, apakah X plus Y anggota G itu di G. Sekarang tertutupnya itu di H. Ya. Jadi kalau ada X dan Y anggota H, apakah X tambah Y juga anggota H? Anggota H enggak? Sekarang kalau X itu anggota H apa artinya? X itu anggota H, berarti dia kelipatan 5. Berarti apa? X itu dapat dinyatakan sebagai apa? Kelipatan 5. Berarti bentuknya apa kalau kelipatan 5? Bilangannya. Ya 5 kali bilangan bulat kan? Iya. Iya, Pak. Iya. Ya. Jadi kalau X itu anggota H, maka X dapat dinyatakan sebagai 5 kali misalkan K1. Untuk suatu K1 anggota Z. Kalau Y itu juga anggota H, berarti misalkan Y-nya adalah 5, mungkin K2 untuk suatu K2 anggota Z. Sekarang kalau kita jumlahkan X plus Y sama dengan apa? 5K1 tambah 5K2. Sama dengan apa? 5-nya keluarkan, 5 K1 plus K2. K1 bilangan apa? Bulat. Bulat. K2 bilangan bulat. Kalau dijumlahkan ini anggota bilangan bulat. Oh, berarti 5 kali suatu bilangan bulat. Oh, berarti ini anggota H. Bukan G loh ya, bukan G, ini di H. Kalau di G ya jelas karena G-nya grup. Sekarang tertutupnya itu di H. Oh, jadi kalau ada dua anggota H, saya operasikan dia juga anggota H. Itu namanya dia tertutup di H. Ya. Kemudian yang keempat apa? Asosiatif. Nah, sifat asosiatif ini jelas. Karena apa? Karena di Z itu, operasi penjumlahan itu bersifat asosiatif. Jadi kan di Z, itu operasinya kan bersifat asosiatif kan? Maka dia akan berlaku di setiap himpunan bagiannya. Ya. Di asosiatif, kan kelipatan 5 itu kan subsetnya H ini ya. Dan penjumlahan di bilangan bulat itu bersifat asosiatif. Kelipatan 5 itu juga anggota bilangan bulat, maka juga bersifat asosiatif. Ya. Jadi prinsipnya begini, kalau ada sifat yang berlaku di setiap himpunan yang besar, maka dia akan berlaku, sifat itu berlaku di setiap subsetnya. Itu namanya sifat itu diturunkan atau diwarisi dari yang lebih besar. Ya. Contoh begini, contohnya ya. Ini UNESA ya. UNESA, ini matematika. Nah, sifat yang dipenuhi di mahasiswa UNESA ada setiap mahasiswa UNESA punya KTM, kartu tanda mahasiswa. Nah, ini matematika. Apakah setiap mahasiswa matematika punya KTM? Punya. Iya. Jadi kalau ada sifat yang dipenuhi oleh setiap anggota yang lebih besar, pasti dia dipenuhi oleh setiap anggota yang lebih kecil. Ya, sama dengan ini. Oke, namanya sifat yang diwarisi dari himpunan yang lebih besar. Asosiatif sudah, kemudian identitasnya siapa? 0. Identitasnya siapa? 0. Kemudian kalau saya punya X 5 kali K1, maka X inverse-nya siapa? X inverse-nya X siapa? Contoh, inverse-nya 5 berapa? Inverse-nya 5 berapa? Min 5. Ya, min 10? Plus min 10. Oh, 10. 10. Kalau saya punya 5K1, siapa inverse-nya?
negatif 5K1. Negatif 5K1. Min 5K1. Sehingga kalau dijumlahkan akan sama dengan identitas. Identitasnya adalah 0 kan. Jadi setiap anggotanya juga punya inverse. Maka berdasarkan definisi, dia memenuhi 6 syarat, maka dikatakan H itu subgroup dari Z. Di himpunan bilangan bulat kelipatan 5 itu subgroup dari himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Ya. Nah, secara umum ini kalau kelipatan 5 subgroup, nanti kalau kelipatan 3 sama caranya juga subgroup. Kelipatan 7 juga subgroup, kelipatan 9 juga subgroup. Secara umum adalah nanti begini, 5Z, 5Z ya. Nah, itu namanya. Kalau 5Z kelipatan 5. Kalau 4Z itu bilang kelipatan 4. Bedakan dengan Z4. Kalau di 4-nya di kanan, ini adalah Z4 0123. Tapi kalau 4-nya di depan, itu artinya kelipatan. 5Z itu artinya adalah himpunan bilangan kelipatan 5. 4Z itu artinya adalah himpunan bilangan kelipatan 4 dan seterusnya. Jadi secara umum NZ itu adalah subgroup dari Z. Ya. Kelipatan 2 itu genap hanya kan. Kelipatan 3, kelipatan 4 dan seterusnya. Ya. Itu adalah subgroup dari Z dengan operasi penjumlahan. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Oke, lanjut. Contoh yang ketiga. Saya punya grup, kita sudah membicarakan bahwa himpunan bilangan real tampak 0, operasi perkalian ini grup kan. Jadi ada lagi ini adalah himpunan bilangan real tampak 0, operasinya perkalian ini adalah grup, kita sudah berbicara di awal-awal dulu. Kemudian saya punya himpunan H, hanya adalah 1 min 1. Subgrup enggak dari ini? Subgrup G enggak? H ini. Iya. 1. Kosong enggak? Tidak. Tidak. Subset dari G, G-nya adalah Ya. R min 0 ini. Ya. 3. Bagi. Tertutup. Jelas ya, Iya. ini kan kita sudah buktikan bahwa 1 min 1 dengan perkalian kan grup kan? Ya. Iya. Jadi memenuhi syarat tertutup, asosiatif, identitas, punya inverse. Nah, ini berada pada grup yang lebih besar, yaitu bilangan real tambah 0. Jadi, katakan bahwa H itu subgrup dari R min 0. Ya, dengan operasi perkalian tentunya ya. Nah, itu contohnya subgrup. Kemarin kita pada saat grup, kita membicarakan bahwa ini adalah grup dengan operasi perkalian. Nah, ternyata ini berada di grup yang lebih besar ini. Operasinya sama. Oh, begitu dikatakan H ini subgrup dari R min 0. Ya. Lanjut lagi, contoh yang lain lagi. Ini. Di himpunan matrik real ada 2x2 dan operasi penjumlahan. Maaf, G-nya adalah grup matriks unsurnya bilangan real, ordernya 2x2 dengan operasi penjumlahan matrik. Kita sudah membicarakan bahwa himpunan dulu kita nyatakan dengan M22 ya. M22. Itu adalah himpunan matrik 2x2. A, B, C, D dengan real. Oke, ya. Ini kita sudah tahu dengan penjumlahan matrik, dia membentuk grup dengan operasi penjumlahan matrik. Nah, saya punya H. H itu anggotanya adalah semua matrik 2x2, tapi dengan sifat khusus bahwa pada diagonal utamanya itu harus 0. Diagonal keduanya 0. Ini namanya diagonal kedua. Diagonal utamanya silahkan asalkan bilangan real. Boleh 0, boleh tidak. Nah, apakah H ini merupakan subgrup G atau tidak? Oke, ayo siapa yang mau nyoba? Silakan. Atau Anda itu dulu, coba dulu dicek. Syarat pertama, 2, 3, dan seterusnya sampai yang ke-6. Oke, saya tunggu 2 menit.
Oke, yang pertama, coba kosong apa tidak hanya? Tidak. Nah, jadi untuk mengatakan 3, Anda memberi contoh. A, misalkan apa contohnya anggota A? Anggota H, contohnya siapa? 100 1, setengah 0, 0, setengah. tengah, kan? Ini anggota H. Jadi, hanya tidak kosong. Yang kedua, apakah H subset M22? Iya. Ya, jelas ya. 3, apa? Apa bersifat tertutup? Tertutup. Gimana caranya? Jadi misalkan A-nya itu adalah Misalkan apa? A0, 0B, B-nya apa misalkan? B0, C. 0G ya. Kita G. tambahkan A tambah B jadi apa? A plus G. A plus G, plus G 0, 0. 0. 0. B plus G. Apakah anggota H? Iya. Kenapa kok anggota H? ya, karena Yang penting syaratnya apa? Yang syaratnya di sini 0, di sini 0. Sudah, ini 0, itu juga 0. Sudah, berarti dia anggota H. Dia tertutup ya. Tiga keempat asosiatif. Ya, ikut sifat penjumlahan matriks secara umum bahwa penjumlahan matriks bersifat asosiatif. Terus identitasnya siapa? matriks 0. 0, 0, 0, 0 ya. Kemudian kalau saya punya A0, 0B, inversenya siapa? Negatif Min A. A. negatif Min A, B. 0. 0 negatif B. Apakah ini anggota H? Iya. Iya. Ya, kenapa? Karena ini 0, ini Yang penting 0. 0. Sudah memenuhi 5 syarat, berarti dia itu subgroup dari M22. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Belum, Pak. Oke, lanjut ya. Iya, Pak. Oke, contoh lagi ini. Ayo Anda sekarang coba. Anda punya Z6 kan? Tahu Z6 kan? Z6 itu anggotanya Pak. siapa saja? 0, 1, 2, 3, Oke. 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dengan operasi penjumlahan dulu 6 ini kan grup. Kita sudah berbicara ini secara umum adalah Zn ya. Nah, sekarang tentukan, ini kurang N-nya, tentukan semua subgrup dari Z6. Nah, yang pertama adalah yang subgrup trivial apa? Subgrup yang pertama apa? Siapa himpunan yang anggotanya? Tadi di awal, Unsur identitas. siapa identitasnya? 0 saja. Ya. Pasti subgrup yang kedua siapa? Z6 sendiri. Z6 sendiri. Oke, nah sekarang yang lain yang non trivial, subgrup yang non trivial. Siapa selain ini? Silakan. Cari. H3 siapa nanti ya? 4, mungkin H5 dan seterusnya kalau ada.
Ada yang sudah ketemu? Siapa lagi? H3? Permisi Siapa? Pak, Z6-nya sampai 5 saja kalau itu. Oh iya, maaf. 5 saja ya. Oke. Siapa? Siapakah yang merupakan subgroup dari Z6? Selain yang trivial ini. Adakah yang lain? Berarti semua subsetnya Z6 Pak. Contohnya, beri contoh siapa? 012 0, 12. gini ya. Iya, Cek sekarang. Apa syaratnya? Dia tidak kosong, apakah tidak kosong? tidak kosong. Apakah subset dari Z6? Iya. Apakah tertutup? Iya. 1 tambah 2 berapa? Oh iya. 3. Nah, apakah 3 ada di sini? Tidak ada. Tertutup apa tidak? Tidak berarti. Oke, berarti tidak ini ya. Oke, Iya, dia Pak. tidak tertutup. Oke, ayo cari yang lain. Ternyata tidak ini, karena dia 01 tertutup. Pak. 01. Tertutup? Iya. 1 tambah 1? Oh iya. Astagfirullah. Iya, Pak. Sulit cara ini nyari. Saya beri contoh ya. Nanti Anda cari yang lain. Iya, Pak. Ya? Iya, Ada yang Pak. ketemu belum? 024. Oke, 0, 2, 4, bagus. Tertutup enggak? Iya. 2 tambah 2. 2 tambah 4. 2 tambah 2. Oh, tambah 4 2, ada 4. kan? Iya, 2 tambah ada. 4. 2 tambah 4. 6. 6 itu kan 6. 0. 0. Iya. Oke, tertutup ya. Oke. Identitasnya 0, identitas inverse-nya 2 siapa? 4. Inverse-nya 4, 2. Oh, jadi ini 2. subgroup. Oke, betul. Ya lagi, apakah ada yang lain lagi? Pak 03, Pak. Oke, 03. Tertutup enggak? 3 tambah 3 berapa? 6. 6 itu kan 0 kan? 0. Oke ya. Iya. Inverse-nya 3 ya 3 sendiri. Identitasnya 0. Oh iya, oke betul. Ada yang lain enggak? Tidak ada ya. Jadi hanya ini subgrupnya ada berapa? Ada 5 ya. Yang trivial 2, yang non trivial ada 3 ya. Ada 4, maaf, hanya ada 4. Yang trivial 2, yang non trivial itu 2 ya. Jadi ada 4. Lanjut. Nah, subgroup dari Z5, penjumlahan modulo 5. Siapa saja subgrupnya? Yang pertama adalah tentu yang trivial, itu 0, H2-nya adalah Z5 sendiri. Nah, siapa H3, H4 kalau ada?
05 ya, Pak. 0. 5. Loh, Z5 itu anggotanya siapa saja Z5? Oh iya, 1201234. Iya, Z5 itu Ya, kan maaf, Pak. 0, 1, 2, 3, 4. Maaf, Pak. Ya, oke. Apa Anda sudah mencoba? Ada enggak? Apa yang Anda lakukan? Coba, iya. Kalau yang Anda lakukan apa? Coba. Iya. Iya, Pak. Oh, itu nggak cocok sebagainya. Oke, nanti bisa Anda coba ya. Bisa Anda coba, Anda lanjutkan. Insya Allah walaupun nanti sampai malam nggak ketemu ya yang lainnya. Tidak ada yang lain. Dia hanya 2 ini subgroup. Dia hanya punya subgroup yang trivial ya. Nah, tidak. Anda perhatikan tadi yang sebelumnya. Sebelumnya itu kan Z6. Z6 ada berapa? Subgrupnya ada 4. 4. Z5 ada 2 ya. 2. Oke, sekarang yang non trivial. Yang Z6 ada berapa? Ada 2. Kalau Z5 yang non trivial 0. tidak punya kan? Tidak punya. Nanti kalau saya misalkan nanti ya, sekarang nggak usah ini. Nah, kalau Z8 penjumlahan modulo 8, yang trivial jelas ada 2 ya. Yang non trivial kira-kira ada berapa nanti? Belum bisa melihat. Kalau 6 tadi ada 2, kalau 5 tidak punya. Kalau 8 nanti ada berapa ini ya? Di H1 itu yang trivial ya, sama 2. H3 kira-kira apa H3? Pasti harus ada nolnya identitas. Siapa lagi ya? Yo. 2. 2 tambah 2 berapa? 4. 4. 4 tambah 2? 6. 6 tambah 2? 8. 0 kan? Nol. 4. 4 tambah 4? 8. Ini subgroup enggak ini? Subgroup enggak ini? H3. Subgroup. 4? Subgroup. Gimana caranya kalau begitu? Oh, saya tak coba Pak, tak niru. Yo, pertama siapa dulu? 0. Setelah itu siapa? Ambil sebarang anggota Z5. Saya tadi ngambil 2 pertama sama 4. Ambil yang lain, contohnya berapa? 1. 1. Tambahkan terus dengan dirinya sendiri. 1 tambah 1? 2. Terus tambah 1? 3. 3. Terus 4. 5. 6 ini kan. Oh, ini jadi dia sendiri kan?
Iya. 2 sudah. Kalau saya mulai dengan 3, tambah 6, 3, 6, terus 9, 9, 9 itu berapa? 3. 3, Oh, kok ini 3 itu 6, 6 itu berapa sih? 5 sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Loh ini kok ini tadi Z8, maaf Z8 ya. Z8. 6 betul, 6 karena Z8. Terus ini setelah 6 berapa? 6 tambah 3? 1, 1. Terus? Berapa? Setelah 1. Tambah 3 terus. 4, 4. Terus? 7, 7, Terus? Setelah 7? 10. Berarti 2. 2. Terus? Tambah 3, 5. 5, Terus tambah 3? 8, 0, 0. Sini lagi kan ya? Iya. ya, Loh ini atas ini kok 5 sih? Ini masih belum ini ya. 8 ya, Z8 maaf. Ini sampai 5 Z8 adalah Z8. Ini juga Z8 kan? Iya. Sama ini semua, sama dengan Z8 ya. 7 nanti kalau dimulai dengan ini sekarang. 4 sudah, 5. Kalau 5 nanti juga akan menjadi Z8. Kalau 6. Nanti kalau mulai 0, 0, 6. 6 berapa setelah 6? 6. 12 itu berapa? 4. Terus? Tambah 6, 10. 10, 2, 2. Tambah 6, tambah 6, 8, 0, 0. itu akan sama dengan yang ini, akan sama dengan ini. Jadi tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi hanya yang trivial 2 dan ini. Nah, kesimpulannya apa? Kamu sudah bisa lihat polanya enggak? Kalau tadi Z6 begitu, Z5 begini, Z8 begini ternyata. Ya, nanti kalau Z12 yang trivial 2, setelah yang lain berapa itu? Ada berapa? 2, 2. Terus? Yang lain ada 2. Nanti yang lain adalah ini loh. Anda perhatikan ini. Anda kan memulai dengan 2 kan. 2 itu adalah faktornya 8. Nanti akan satu saat ini akan kembali ke 0. Selain 2 faktornya 8 itu berapa lagi? 4. 4. Nanti balik ke sini lagi. Selain itu nggak ada lagi kan. Selain 1. Kalau 1 jadi ini nanti. Iya. Z8 sendiri. Ya. Ya. Nanti kalau Z6 lihat, Anda lihat di Z6 tadi, apa aja ininya, faktornya ini? 2 sama 3. 3, Yang lain adalah trivial. Paham? Kalau Z12 nanti ada 2, yang lain siapa? Siapa nih faktornya 2 ya? 3, Terus? 3, 4, 4. Terus? 6, 6. Ada berapa nanti berarti? Ini artinya adalah nanti ini loh. 0, 2, 4, 6. Pokoknya ditambah 2 semua kan. Ini 3 semua gitu kan. Tambah 4 semua, 6. Ini hanya ada 2 nanti, 0 dan 6 ini. Jadi semua subbuknya ada berapa? Yang trivial ada 2, yang non trivial ada berapa? 4. Ada 4, Itu sama saja dengan Anda faktornya 12 itu siapa saja? 1, 2, 4, 2, 3 ya. 2, 3, 4, 12. Dia sendiri kan. Oh ini, jadi banyak subgrupnya ya. Semuanya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan ini. Nanti kalau 8, faktornya 1, 2, 4, 8 kan ada 4 semuanya. Semuanya ada 4 subgrupnya. Tadi yang 6 itu
Ada 4 yang 1, 2, 3, 6. Ada 4. Ini dengan yang trivial ya. Tapi tadi Z5, nah coba tadi yang Z5. 5 itu faktornya 1 dan 5 saja, hanya 2. Itu yang menyebabkan trivial tadi, hanya subgrup trivial. Ya. Paham? Paham, Pak. Oke. Jadi nanti kalau saya punya Zn, operasinya penjumlahan modulo N, banyak subgrupnya berapa? Secara umum, Zn, penjumlahan modulo N, banyak subgrupnya ada berapa? Ada sebanyak N apa? per 2. Masuk N per 2. Bukan, Pak. 5 tadi ini, hanya 2. Berapa? Kalau Tadi loh. prima 2. Kalau prima 2, kalau tidak prima? Kalau tidak prima Hmm. sesuai dengan faktornya. Iya, akhirnya apa? Gimana? Berapa banyak subgrupnya sama dengan banyak faktor dari N. Faktor. Sudah. Apakah prima atau tidak prima ya? Kalau 5 prima, faktornya hanya 1 dan 5 saja, kan ada 2 kan. Oh. Jadi kalau Iya, prima dia hanya ada 2. Itu 1 dan dia sendiri kan, faktornya ada 2 berarti. Tapi kalau tidak prima, berapa banyak subgrupnya? Sama dengan banyaknya faktor N. Berapa banyaknya faktor N? Yaitu nanti akan jadi subgrupnya. Oke, ya. Nah, ini sehingga di sini ada kesimpulan. Ini yang ini. Kalau ZP, penjumlahan modulo P, berapa banyak subgrupnya? Ada berapa? Kalau P-nya prima, 2. ada 2. Dia hanya subgrup trivial. Ya, himpunan yang anggotanya identitas saja dan ZP itu sendiri. Jadi kalau ZP itu ya hanya ada 2. Dia trivial namanya. Subgrup yang trivial. Sedangkan kalau Zn itu sama dengan banyaknya faktor dari N. Ya, secara umum begitu. Oke. Adakah pertanyaan? Belum. Oke, lanjut. Nah, tadi adalah kita membicarakan subgrup berdasarkan definisi subgrup. Tadi kita ulangi lagi, kalau ada grup G, ya, kemudian H itu himpunan tak kosong, dia subset dari G, maka H dikatakan subgrup dari G jika H dengan operasi yang sama di G dia juga membentuk grup. Akhirnya yang kalau menggunakan definisi ada berapa yang harus kita cek? Ada 6. Yang pertama dia tidak kosong, subset, dan 4 subgrup, syarat dari grup. Nah, sekarang kita akan membahas ada cara lain mengecek subgrup, yaitu dengan menggunakan beberapa lemma atau teorema. Yang pertama adalah ada lemma, ya ini. Misalkan G group. H adalah himpunan tak kosong subset dari G. Jadi harus dipenuhi bahwa H itu dia tak kosong, harus tetap dicek dia subset dari G. Di syarat H tidak kosong, H subset dari G ini harus tetap dicek ya. Nah, kemudian tadi kan ada 4 kan syaratnya harus dicek ya. Tertutup, asosiatif, punya identitas, punya invers kan gitu kan. Nah, Iya, menurut lemma ini nggak perlu 4, cukup 2 saja. Yaitu apa? Jika AB anggota H, maka AB anggota H apa ini? Sifat apa berarti? Tertutup. Sama, yang kedua adalah inversnya. Itu saja. Asosiatifnya nggak usah, identitasnya nggak usah. Jadi di antara 4 ini tidak perlu kesemuanya, cukup 2 saja. Tertutup dan invers. Asosiatifnya nggak usah, identitasnya nggak usah. Menurut lemma ini. Kalau 2 saja sudah dipenuhi, maka pasti dia jadi subgroup. Ini jika dan hanya jika, artinya 2 arah ya. Itu lemmanya. Jadi nanti akan mempermudah kita mempersingkat pengecekan apakah dia subgroup atau tidak. Tidak perlu 4, tapi cukup 2 saja. Tertutup, kemudian setiap anggotanya inversnya juga di himpunan itu. Ingat bahwa inversnya itu di H ya, bukan di G. Kalau di G pasti karena G-nya grup. Jadi kalau anggota H, setiap anggota H inversnya juga di H, itu artinya. Ini sama kalau 2 anggota H,
diberikan, maka hasil operasinya juga anggota H, bukan anggota G. Jangan gini, ini yang keliru begini. Kalau ini ya pasti kalau di G. Nah, sekarang kita akan berbicara H yang kita cek. Dia tertutupnya di H, inverse-nya juga di H. Tuh lemanya. Nah, kita coba buktikan karena lemma atau teorema itu adalah pernyataan yang harus kita buktikan kebenarannya kalau mau dipakai ya. Atau sudah dibuktikan orang lain. Ini sekarang kita akan ini sudah dibuktikan di buku. Jadi boleh Anda pakai. Tapi sekarang kita adalah karena Anda belajar, kita akan belajar membuktikan ya. Bagaimana membuktikan ini? Jadi yang diketahui apa? Ini kan jika dan hanya jika ya. Berarti itu ini kan apa yang diketahuinya apa ini? Diketahuinya apa? H grup. Apa lagi? A tidak kosong. Hanya subset dari G. Nah, kemudian apa lagi? Sekarang kiri ke kanan. Kalau sekarang kiri ke kanan ya. Apa lagi? G group. Oh, berarti G group kan? G. Ini kan, oh ini apa ini? Oh, G group sudah. Oh, maaf. H subgroup G. H subgroup G. Sekarang H subgroup G. Akan dibuktikan apa? Dua hal ini kan? A dan B kan? Iya. Ini kan jelas, pasti kan? Karena apa? Hanya kan sudah subgroup. Kalau di subgroup kan tidak hanya 2, malah 4 kan? Paham? Iya, paham. Jadi kalau ini jelas dipenuhi. Dipenuhi karena apa? Hanya sudah subgroup dari G. Halo? Halo Pak. Maaf, ini saya tadi kelempar ini ya. Sampai mana tadi? Sampai sini ya? Iya, Pak. Ini sudah saya ini enggak ya? Maaf. Oke, jadi ini. Halo, dengar? Dengar, Pak. Ya. Jadi kiri ke kanan, ini jelas. Kenapa? Karena hanya tadi sudah subgroup. Kalau hanya itu subgroup, pasti memenuhi A dan B. Bahkan tidak hanya A dan B, tidak hanya tertutup dan inverse, malah dia punya asosiatif dan identitas. Jadi kalau kiri ke kanannya jelas, ya. Paham ya? Kiri ke kanan. Paham, Pak. Oke, sekarang yang perlu adalah sekarang ini kanan ke kiri. Jadi apa yang diketahui? G-nya grup. G group. Terus hanya tidak kosong. Hanya subset dari G. Kemudian apa? Kemudian kalau AB anggota G, maaf H
maka AB anggota H. Kemudian kalau A anggota H inverse juga anggota H kan? Akan dibuktikan apa? H subgroup dari G. Nah, sekarang dari yang diketahui ini ada ini kan, untuk menjadi H subgroup G kurang apa? Kurang syarat yang mana? Kurang syarat yang identitas sama tertutup. Identitas dan tertutup dan asosiatif, ya. Asosiatif. Jadi yang pertama tertutup sudah. Tertutup ya. Ini yang kedua sekarang asosiatif. Nah, apa artinya asosiatif? Untuk setiap X, Y, Z anggota H, maka harus berlaku apa? X operasi Y operasi Z itu harus sama dengan X operasi Y operasi Z, kan ini kan? Iya, Pak. Nah sekarang kalau X, Y, Z anggota H, padahal hanya itu kan subset dari G kan? Maka apa kesimpulannya? X, Y, Z anggota H hanya subset dari G, berarti apa? Dapat disimpulkan karena di subset setiap anggota H kan anggota G ya? Iya, Pak. Berarti Iya, X, Y, Z anggota siapa? G. Anggota G. G. Ya, sampai sini paham? Paham ya? Oke, sekarang X, Y, Z itu anggota G. Padahal G-nya grup. Kalau grup itu dia bersifat asosiatif. Asosiatif. Ya. Berarti Iya, apa? Berlaku apa? berarti X, H Y, Z sama dengan sama X, dengan Y, Z kan? iya. Ya, ini Iya, kan Pak. sifat di G. Itu yang saya katakan tadi. Kalau di G itu asosiatif, pasti dia asosiatif di himpunan bagiannya. Itu yang namanya ini sebenarnya asosiatif itu diwarisi dari G, dari himpunan yang lebih besar. Jadi asosiatifnya pasti karena apa? Di G-nya dia bersifat asosiatif. Tuh ya. Nah, sekarang yang belum apa? Identitas. Oke. Hanya kan tidak kosong diketahui ya. Iya, Pak. Kita sekarang ambil X anggota H. Sebarang, pokoknya bisa enggak ngambil anggota H sebarang? Bisa, kenapa? Karena hanya tidak kosong, berarti dia punya anggota. Saya ambil misalkan X itu anggota H sebarang, ya. Nah, kemudian berdasar yang diketahui, yang ini, kalau ada anggota H, maka inverse-nya juga anggota H kan? Maka iya, Pak. Maka diperoleh apa? X inverse juga anggota H. Paham dari sini? Paham, Pak. Oke. Kemudian dari yang atasnya ini dari bintang 1. Apa bintang 1 mengatakan? Kalau ada dua anggota H, dioperasikan juga anggota H. Itu kan diketahui kan? Sekarang iya, Pak. X anggota H. Ini loh, X anggota H. Kemudian X inverse juga anggota H. Nah, berdasarkan yang bintang 1 ini, maka apa kesimpulannya? X operasi X inverse anggota H. X inverse siapa ini hasilnya? Identitas. Nah, anggota H. Oh, berarti identitasnya anggota H. Berarti di H itu punya identitas. Sudah berarti kan, asosiatif dipenuhi, dia punya unsur identitas di H, berarti dia subgroup dari G. Ya. Ada pertanyaan? Jelas? Bisa lanjut? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Oke, sekarang lanjut ya. Nah, dengan demikian, Anda tadi sebenarnya yang pakai definisi yang contoh-contoh yang pertama tadi, bisa kalau pakai lemma itu cepat.
Tapi tadi kan kita membuktikannya pakai definisi kan. Nanti kalau ada soal Anda boleh pakai teorema itu, lema itu ya, pakai lema itu supaya cepat ya. Jadi tadi yang contoh pertama yang misalkan ini misalkan ini misalkan membuktikan ini ya, sudah ini tadi sudah mudah ya. Yang 6 ini tadi. Ambil aja pokoknya yang tertutup ya. Ya yang tertutup ya. Kemudian inverse-nya juga di situ pasti akan menjadi ini. Kita praktekkan penggunaan lema tadi ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah, nah ini contohnya ya. Kalau pakai definisi boleh juga, tapi akan lebih singkat kalau pakai lema tadi. Misalkan G itu adalah hubungan matrik 2x2 yang, nah ini. G adalah matrik order 2x2 yang determinannya tidak nol. Dengan operasi perkalian. Kita sudah membicarakan bahwa ini adalah grup kan, dulu di awal. Ya grup matrik 2x2 yang determinannya tidak nol. Operasinya perkalian. Kita sudah berbicara ini adalah grup. Ya. Sekarang saya punya H. Hanya ini. Himpunan matrik 2x2 tapi syaratnya AD tidak nol dan ini 0 ini B. Ini kan juga determinannya tidak nol kan? Nah, apakah ini subgrup G atau tidak? Ya, menurut lema tadi dia harus dicek dulu apakah H kosong apa tidak? Tidak. Nah, karena punya anggota. Siapa contoh anggotanya? Contoh anggotanya siapa? 1101. 0101. Ini AD tidak nol, oke. Ini contohnya, dia tidak. Yang kedua, apakah subset dari G enggak? G-nya ini. Matrik 2x2 determinannya tidak nol. Kalau hanya seperti ini, determinannya kan AD kan? Iya. AD kan tidak nol diketahui. Oh iya, berarti hanya subset dari G. Kenapa? Karena setiap anggota H itu determinannya tidak nol. Diketahui memang menjadi syarat. Oh, subset. Nah, yang kedua kalau mau pakai teorema tadi apa? Kita cek aja. Tidak usah asosiatifnya tidak usah, kemudian identitasnya tidak usah. Ini aja. Tertutup. Kalau saya punya A, A-nya itu loh A, B, 0D. Kemudian saya punya B-nya, maaf. Ini katakanlah B-nya adalah PQ 0R ya. Ini anggota H. Kalau anggota H berarti kan AD tidak 0, kemudian PR juga tidak 0. Sekarang kita kalikan, coba kita kalikan. A kali B sama dengan apa? AP. AP. Terus di sana AK plus BR. Terus yang ini 0 ya? 0. Di sana DR ini DR. Apakah ini anggota H apa tidak? Iya. Ini 0 dipenuhi kan, syaratnya kan harus 0 di sini. Oh, ini 0 sudah. Yang kedua, ini kalikan ini tidak boleh 0. Kita cek AP kali DR. 0 apa tidak? Sekarang tidak. Kalau di komutatif ini A kali D kali P kali R. Ini diketahui tidak 0, ingat ini. Tidak 0, ini juga tidak 0 kan? Ya. Jadi ini perkaliannya juga tidak 0. Jadi ini adalah anggota H. Ini tertutup. Ya. Tutup ya. Kemudian yang lema kedua apa? Kalau dia anggota H, inverse-nya juga anggota H gitu kan? Sekarang kalau A inverse-nya apa ini? A inverse-nya jadi apa? Kalau A-nya ini, A-nya ini. Inverse-nya apa? Seper gitu kan? Seper A. Seper AD, ya. Iya. Ya. Betul? Inverse-nya ini loh. AB 0D kan seper AD min BC kan. Ini kurangi 0 kali B kan 0. Seper AD berarti. Kemudian ini ditukar kan? Ini D, ini A, ini min B, ini min 0 kan tetap juga 0. 0. Nah, apakah ini anggota H apa tidak? Ini kan, oh ini 0 kan dipenuhi di sini. Syaratnya 0.
Jadi ini kalau dikalikan kan begini. Kalau ini dimasukkan apa? Jadi apa ini? 1/A ya. Ini min B per AD. Ini AD. 0 1/D. Maka ini kalau dikalikan ini kali ini kan. 1/A kali 1/D sama dengan 1/AD. AD. AD-nya tidak 0, berarti ini tidak 0 kan? Iya. Oh, berarti inverse-nya pun anggota himpunan H. Nah, menurut lemma, ya, dia tertutup, setiap anggotanya inverse-nya juga anggota H. Maka berarti apa? Hanya subgroup dari G. Ya. Jadi kesimpulannya adalah hanya subgroup dari itu menggunakan lemma. Oke, bisa saya lanjutkan ya? Lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut. Berapa yang selanjutnya adalah nah, tadi kan 2 kan yang kita cek, tertutup dan inverse. Ya. Sekarang ada yang lebih singkat lagi, 1 saja. Jadi cek ini aja. Jadi tetap kalau hanya tidak kosong tetap. Kemudian yang kedua H subset dari G tetap. Yang tadi ada 2 tertutup sama inverse ya. Sekarang dia cukup 1 saja, tambah aja. Jadi kalau AB anggota H, cek aja AB inverse anggota H apa tidak. Kalau dipenuhi, maka pasti dia subgroup. Itu lebih singkat lagi ya. Nanti buktinya Anda bisa coba ya. Bisa coba sendiri ya. Tuh ya, jadi ini kalau AB anggota H, maka AB inverse anggota H. Jadi yang 2 ini bisa diringkas menjadi ini ya. Mau kita buktikan enggak ini? Apakah mau kita buktikan? Mau, Halo? Pak. Mau. Oke. Ini kan tetap jika dan jika ya. Sama seperti tadi, kiri kanan kan ke kiri ya. Sekarang kiri ke kanan ya. Yang diketahui sama seperti tadi apa yang diketahui? Kalau kiri ke kanan. G group. G group, jadi yang diketahui apa? G-nya grup, apalagi? H tidak kosong. H tidak kosong. Terus? H subset. H subset G. Terus? H subgroup. Kemudian ya ini H subgroup G kan? Iya. H subgroup G. Terus akan dibuktikan ini kan? Untuk setiap AB anggota H berlaku apa? AB inverse anggota H. Oke ya. Sekarang buktinya. Kalau H subgroup G itu apa saja tadi yang dipenuhi tertutup ya? Ya. Kemudian asosiatif, ada identitas, kemudian inverse. Sekarang kita cukup akan membuktikan ini. Sekarang coba AB anggota H. Ya.
Kemudian AB anggota. Kemudian kalau B anggota H, maka karena dia hanya itu sudah kita subgroup, maka B-nya B inverse kan juga anggota H, ya. Ya. Nah, sekarang A-nya anggota H. B inverse anggota H. Padahal hanya subgroup. Kalau subgroup harus tertutup. Berarti apa? A, B inverse anggota H. Jelas kan? Sudah. Terbukti kan? Mudah kalau kiri ke kanan, ya? Iya. Oke. Bisa dipahami kiri ke kanan? Bisa. Oke. Bisa. Saya hapus ya. Oke, Ya, saya Pak. lanjutkan. Saya hapus. Sekarang kanan ke kiri. Kalau kanan ke kiri yang diketahui apa? Tab G group. Kemudian H tak kosong. H subset dari G. Kemudian apa? Untuk setiap AB. Untuk setiap AB anggota H berlaku AB inverse anggota H. Akan dibuktikan H subgroup G. H subgroup G. Oke ya. Ini H tidak kosong sudah, H subset G sudah. Berarti apa saja yang harus kita buktikan? Yang pertama, tertutup ya. Iya. Kedua, asosiatif. Asosiatif. Kemudian ada identitas, kemudian punya inverse. Oke. Sekarang tertutup. Udah, sekarang misalnya ketutup ya satu. Misalkan X dan Y anggota H ya. Misalkan supaya tidak ini X dan Y anggota H. X, Y anggota H, oke. Kemudian ini. Kalau X, Y anggota H, nah ini X kan anggota H. Kalau saya ambil ya, yang berposisi sebagai X itu A. A-nya itu X. B-nya juga X akan berbunyi apa itu? Jadi kalau A-nya itu saya ambil X. B-nya itu saya ambil X juga. Maka berlaku apa? X operasi X. A operasi. Ini loh, AB inverse. A. Oh maaf. Operasi. X. A-nya kan gini kan, harus berlaku gini kan? Iya, Pak. Ya gini kan? A-nya siapa? X. Berarti ini apa? B inverse? X inverse. Anggota? Ya. Padahal X inverse itu apa? X inverse apa? Kan identitas kan? Identitas. Ya sudah ya. Sudah. Iya, Pak. Jadi ternyata identitasnya ini sudah berarti yang ketiga duluan. Berarti identitasnya anggota H. Jadi itu ya. Kemudian jadi misal sekarang ini E akan anggota H ya. Ini sudah dari yang hasil atas. Kemudian kalau saya misal kalau X anggota H, menurut ini, jadi ini sekarang yang bertindak sebagai A, ini sebagai B, maka apa? E operasi X. E operasi X X apa? inverse. Nah, anggota siapa? Anggota H.
Berarti padahal ini apa ini? X inverse. Anggota H. Oh, jadi kalau X anggota H, akhirnya menyebutkan X inverse juga anggota H. Ini kan inverse kan keempat kan? Ini ke 3. 3. Yang asosiatif sama itu diwarisi dari G, karena G itu bersifat asosiatif, hanya pasti asosiatif. Jadi asosiatif itu diwarisi, istilahnya diwarisi dari G-nya. Oke ya. Sekarang tinggal yang terakhir tertutupnya kan. Ya, Kalau X Y anggota H, apakah X operasi Y anggota H? Oke. Sebelum saya lanjutkan, sebelum saya hapus yang kiri, paham enggak ini? Paham, Pak? Oke, bisa saya hapus yang kiri? Ini? Bisa. Ya. Oke ya. Ini saya hapus dulu biar ya. Jadi kalau yang tertutup kalau XY anggota H, apakah X operasi Y anggota H? Tadi maunya ke sini tapi melewati ini dulu. Kita ketemu 3 dan 4 dulu ternyata. Asosiatif diwarisi, sekarang baru yang kedua. Sekarang ini oke. Kalau X anggota H ya. Tadi kalau Y anggota H, maka tadi berdasarkan ini inverse ini kan. Kalau Y anggota H berarti apa? Y inverse. Y inverse anggota H. Udah ya, sampai sini paham? Paham. Udah, sekarang ini X anggota H, Y inverse anggota H. Maka berdasarkan yang tadi, kalau A ini, maka diperoleh apa ini? Sekarang ini A-nya, ini B-nya. Maka diperoleh apa? X Y inverse anggota X operasi Y inverse. loh, ini kan. Sekarang ini B-nya ini. AB. Oh, iya. Berarti Gitu Y, apa? Pak. Operasi Y. Nah, kalau pelan-pelan kan gini kan? Y inverse. Gini kan? Ya, Nah, padahal ini apa? XY. Y. Anggota H. Bahwa dia tertutup. Gitu ya. Ya, Pak. Paham ya? Nanti kalau nggak paham nanti itu lagi ya, pelajari ulang, nanti kan rekodnya kan saya ini ya. Ada mungkin ya, Pak. mungkin ada yang masih bingung ya, nanti diulang-ulang karena ini namanya aja aljabar abstrak kan. Anda harus berabstraksi ya. Apa B inverse dan sebagainya. Oke, bisa lanjut? Lanjut Bisa. ya. Oke, Bisa, lanjut. Pak. Nah, udah. Ini lebih singkat lagi nih teoremanya ini, menyelidiki subgroup apa tidak ya. Kalau ada G-nya grup ya. Kemudian ada himpunan tak kosong, subset dari G, dan subsetnya itu finite. Kalau finite, maka menyelidiki subgroup atau tidaknya gampang. Cukup tertutup saja. Kalau dia tertutup, pasti dia subgroup. Gitu. Jadi pada saat tadi, kalau Anda punya tadi set 6, penjumlahan modulu 6, siapa contoh subgrupnya? Ambil aja yang tertutup. 0, 6. Ya, 06. Oh maaf, kok 06 sih? 03. Ini tertutup 0 tambah 3, 3 tambah 3, 0. Ini tertutup, pasti dia subgroup. Siapa lagi? 0, 2, 4 ini. Ini tertutup, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 0, 4 ini tertutup, pasti dia subgroup. Nah gitu. Jadi kalau dia sudah, kalau finite, ya karena ini finite, ini kan finite. Kalau dia tertutup pasti dia jadi subgroup. Itu lebih mudah lagi kalau kita punya subhimpunan yang finite. Bagaimana menyelidiki dia subgroup atau tidaknya? Cek aja tertutup atau tidak, yang lain nggak usah. Ya, jadi cukup dicek tertutup atau tidak. Itu kalau hanya itu adalah himpunan
bagian yang finite, sekali lagi finite. Jadi kalau finite cukup cek tertutup apa tidak. Kalau dia tertutup pasti subgroup, kalau tidak ya bukan subgroup, itu aja. Seperti tadi saya katakan, kalau ada tadi menyebut begini kan, tertutup apa enggak ini? Tertutup apa enggak ini di sini? Tidak kan? 1 tambah 1 2, bukan di sini, pasti bukan subgroup. Itu aja. Kalau dia tertutup pasti subgroup. Nah, ini yang lebih memudahkan lagi kita ya. Jadi kalau finite cukup cek dia itu tertutup atau tidak. Ya. Ini nanti buktinya bisa dicoba, Anda bisa baca di buku Hestin ya. Anda bisa coba atau membaca pembuktiannya di buku Hestin, salah satu di antaranya. Dan di buku-buku lain ada juga. Itu ini sifat-sifat di subgroup ya. Jadi teorem yang lain adalah kalau H itu subgroup G, kalau H itu subgroup G, maka identitasnya H itu pasti sama dengan identitasnya di G. Jadi kalau ada grup G, di grup, ini ada subgroup H, maka identitasnya G itu pasti di sini. Dia masuk di sini. Jadi identitasnya H itu juga identitasnya G. Pak, kalau ada 2 subgroup lagi, kalau 2 subgroup lagi, pasti dia juga ini identitasnya. Jadi kalau ada subgroup mesti begini. Ini kalau H1, H2, pasti dia memuat identitas. Jadi identitas itu akan dimuat oleh grupnya sendiri pasti dan setiap subgrupnya. Ya. Sehingga di teorema dikatakan kalau H itu subgrup G, maka identitasnya itu pasti sama dengan identitas grupnya. Kalau subgrupnya ada 5, maka identitasnya itu masuk di ke-5 himpunan itu. Karena dia harus masuk di setiap subgrupnya. Ya. Ada yang mau membuktikan ini? Mau nyoba buktikan? Ini akan apa sih akan dibuktikan ini? Akan buktikan apa ini? Kalau dirumuskan apa yang akan dibuktikan? Identitasnya H sama dengan identitasnya G apa? Jadi kalau mau di ini kan identitas H itu harus sama dengan identitasnya G gitu kan? Ini ya. Ini yang mau dibuktikan. Gimana cara membuktikannya? Buktikan bahwa identitasnya H itu pasti sama dengan identitasnya G. Tadi kan G kan grup dia punya identitas, H juga subgrup karena subgrup dia juga grup kan dia punya identitas juga. Ternyata ini identitasnya di sini pasti sama dengan identitasnya di sini. Gimana cara membuktikannya? Oke, gini. Oke, Anda perhatikan gini. Oke. Jadi kita akan membuktikan bahwa identitasnya H sama dengan identitasnya G. Cara membuktikannya salah satu di antaranya adalah Anda bisa buktikan langsung, bisa tidak langsung ya. Jadi yang akan dibuktikan begini, EH sama dengan EG. Anda bisa memulai dari sini. Anda bisa memulai dari sini ya. Ini akan dibuktikan kan. Anda lakukan manipulasi dengan mengoperasikan atau apa sehingga nanti ketemu fakta. Sehingga ketemu fakta. Kalau sudah ketemu fakta nanti dibalik urutannya. Contohnya gini ya, misalkan nih apa ya? Ini mau dibuktikan
Ini kalau sama ini Egi. Hmm. Apa Egi? Egi, maaf, EH, Egi sama dengan apa ini? Egi, EH sama dengan apa? Egi, EH, Egi, EH, Egi, ini sama dengan Egi, maaf. Ayo coba ya, Anda ini biarkan dulu ya. Tujuannya kita ada menunjukkan bahwa EH sama dengan Egi ya. Ini tujuannya. Dengan menggunakan fakta bahwa di sini adalah EH itu identitas di H, Egi itu identitas di G. Tunjukkan bahwa EH sama dengan Egi. Coba sebentar, saya tunggu ya. Coba gimana caranya? Oke, ada yang sudah ketemu? Ada yang sudah ketemu? Halo? Ada yang sudah ketemu? Belum, Mbak. Oh, belum. Oke, Anda bisa diskusikan.
Belum. Coba saya pandu ya, saya pandu. Memang ya aljabar abstrak ya begini ya. Karena nggak ada benda yang namanya abstrak. Anda perhatikan segini, Anda perhatikan ya. Coba. Ini EH. Ini EG. Coba. EG ini siapa ini? Identitas di? Identitas di G. Oke. Sekarang EH. Anda pandang sebagai anggota H ini. Anda pandang sebagai ini identitas di G ya. Identitas G. Ini memang identitas di H, tapi ini pandang sebagai anggota H. Karena hanya subset dari G, maka ini anggota siapa? Anggota G. G. Karena ini anggota G, dioperasikan identitas, ini jadi apa hasilnya? Identitas. Identitas. Apa ini hasilnya? Anggota G. Anggota Ya berarti apa ini? Ini apa? Jadi apa ini? EH. EH. Oke ya, EH. Betul sampai sini? Paham? Kenapa? Karena ini identitas di G. Siapapun dioperasikan dengan identitas di G, dia adalah anggota, tetap anggota itu. Karena ini juga anggota G. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke. Tapi EH itu saya dapat tulis menjadi identitas H. Saya operasikan dengan identitas H. Kan EH ini, iya? Iya. Oke. Nah, sekarang saya peroleh EH operasi EG sama dengan EH operasi EH. Saya operasikan EH inverse dari kiri. EH inverse dari kiri jadi apa? Kiri jadi apa? Saya operasikan dengan EH inverse dari kiri. Yang ini jadi apa akhirnya? Ruas kiri jadi apa? G. Yang kanan jadi apa? EH. Sama kan? Iya, Pak. Sama. Oke, ya. Nah itu. Jadi kalau ada grup, kemudian ada subgrup, maka identitasnya itu ya sama saja. Kalau ada 5 subgrup, identitasnya sama semua itu. Maka identitas itu mesti ada di irisan semua subgrupnya. Ya, oke. Paham sampai sini? Selanjut ya. Bisa, Pak. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini. Kalau ada 2 subgrup G, misalkan A dan B subgrup G. Nggak tahu, pokoknya ini umum, secara umum. Ada grup yang namanya G. Ada 2 subgrupnya, misalkan A dan B. Misalkan A dan B subgrup G. Bagaimana dengan gabungannya? Apakah gabungannya juga subgrup? Apakah irisannya juga subgrup? Nah, ini. Menurut Anda gimana? Yang pertama, kalau ada 2 subgrup digabung, subgrup enggak ya? Tetap subgrup apa tidak? Ada 2 himpunan, masing-masing adalah subgrup dari grup yang sama ya. Kalau saya gabungkan itu nanti menjadi tetap jadi subgrup apa tidak? Tetap subgrup. Feeling aja, nggak usah mikir, kira-kira aja lah menurut feeling Anda. Tetap ya? Iya. Iya. Iya, Pak. Nggak apa-apa, oke. Saya beri contoh ya, saya beri contoh. Tadi Z operasi penjumlahan, ini kan grup ya? Ya. Saya punya tadi 5 Z. 5 Z itu apa tadi? Himpunan? Bilangan? Kelipatan 5. Oke, kalau ditulis begini, K anggota Z. Kelipatan 5 ini. Contohnya anggotanya min 10, min 5, 0, 5, 10, dan seterusnya. Saya punya lagi 4 Z. 4 Z itu apa? Kelipatan 4. Jadi ini adalah min 12, min 8, min 4, 0, 4, 8, dan seterusnya. Masing-masing kan subgrup kan dari Z kan? Iya, Pak. 4 Z. Sekarang kalau saya gabung 5 Z gabung 4 Z. Kan ini yang digabungkan, ini gabung ini kan? Iya. Ya, saya gabung itu ya. Iya, Pak. Siapa salah satu contoh anggotanya siapa? 0. Siapa lagi? 0, 5, 4. Ya 4, 5 gitu kan? Iya. Oke. 4, 5. Kemudian
Pertanyaan saya adalah 9 masuk nggak di sini? Di gabungannya? Tidak. Tidak. Berarti kalau ini saya jumlahkan 4 tambah 5 berapa? 9 ada di sini enggak? Tidak ada. Loh, berarti dia tidak Tidak. tertutup. Tertutup. Iya. Subgroup enggak? Tidak. Bukan. Nah, bukan berarti kan? Iya. Di feeling Anda kurang tajam berarti. Ya, feeling itu harus ya dilatih ya. Jadi sepertinya kalau digabung tetap subgroup, ternyata tidak. Ya itu sederhana ini, kelipatan 4 kelipatan 5. Ya, kalau digabung di sana ada 4, ada 5, ada pokoknya 10, 8 dan seterusnya. Yang jelas ini aja lah yang ini. 4 di sana, 5 di sana. Tapi ini kalau saya jumlahkan kan 9 kan? Apakah 9 ada di gabungannya ini? Tidak kan? Dia itu bukan kelipatan 5, ya bukan kelipatan 4, ya nggak ada di sini. Jadi dia tidak tertutup. Jadi kalau ada 2 subgroup A dan B subgroup G, apakah gabungannya pasti subgroup? Jawabnya apa? Belum tentu. Belum tentu atau tidak. Contohnya ya ini. Ya. Anda bisa memberi contoh yang lain ya. Contohnya itu. Oke, ya. Oke. Yang kedua kalau irisannya. Nah, kalau irisannya ini yang pasti subgroup. Nanti Anda buktinya Anda bisa coba ya. Jadi kalau A itu subgroup G, B itu subgroup G, maka pasti A iris B itu subgroup dari G. Nah, ini pasti. Nanti Anda buktikan ya. Anda coba buktikan. Secara umum G-nya grup sembarang, A-nya A itu A dan B itu subgroup G, ya, maka kalau diiris pasti subgroup dari G, ya. Paham maksud soalnya? Paham, Pak. Oke, berarti apa yang harus dibuktikan nanti? 1, A iris B tidak kosong. Itu kan? Kalau di Ya. subgroup kan begitu. Yang 2, A iris B itu subset dari G. Gitu ya. Yang ketiga, Anda bisa pakai lema. Kalau AB itu anggota, kalau XY anggota irisannya, maka A operasi B juga irisannya. Yang kedua, kalau XY anggota irisan, maka kalau X anggota irisan, maka inverse-nya juga anggota irisan. Kalau Bapak pakai lema, tertutupnya nggak usah sama identitas ya. Tertutup sama inverse-nya ya. Itu ya. Begitu, ada pertanyaan? Lanjut. Ini yang kedua dicoba lanjut. Oke, ini yang terakhir ya, terakhir sebelum ke bab yang lain. Misalkan H dan K subset dari grup G. Ya, misal ini kita akan janjian notasi itu simbol. Misalkan H dan K subset dari grup G. Subset tidak harus subgroup ya, dia himpunan bagian. H dan K himpunan bagian dari G. Kemudian A-nya anggota G. Maka AH itu ya AH itu ini notasi. Apa AH itu? AH itu adalah himpunan yang anggotanya adalah AH. Hanya anggota H. Itu hanya notasi ya. Kemudian kalau A-nya yang di kanan ya sama. HA hanya anggota H. A-nya tetap ini kan A anggota G yang ditunjuk ini. Ya. Kemudian AHA inverse itu ya sama kita definisikan sebagai A-nya tetap A ini yang bergerak hanya A inverse hanya anggota H. Ya. Kemudian yang terakhir HK itu adalah operasi H dengan K ya. Hanya anggota H, K-nya anggota K. Kalau hanya di kiri, ini ya hanya juga di kiri. Kalau yang KH, ya sama, berarti KH, K-nya anggota K, hanya anggota H.
Itu notasinya ya. Nah, ini akan menarik kalau yang pertemuan lalu Pak Ja'far kan sudah memberikan ini, memberikan apa ya, tugas lah pada Anda untuk mencari S3 ya, S3. Ada yang sudah mencari enggak S3? S3 kemarin apa? Himpunan fungsi bijektif dari A ke dirinya sendiri gitu kan. Iya, yang pertemuan lalu Pak Ja'far. Coba list dari S3 itu anggotanya apa saja, kemudian buat tabel Kelly-nya gitu kan. Sudah ada yang ngerjakan enggak ini? Apakah ada yang sudah ngerjakan? Tidak ada? Belum? Belum ada? Halo? Belum, Pak. Oh, belum ngerjakan. Ya gitu, biar jelas sih, biar saya ini. Belum ada yang ngerjakan. Ya. Nah, ini menarik kalau nanti contohnya itu S3. Kenapa? Karena S3 itu contoh grup yang tidak abelian. Non-abelian. Sehingga ini akan nampak berbeda ini. AH dengan AH, AH dengan HA dengan akan berbeda. Kemudian HK dengan KH itu akan berbeda kalau contohnya S3. Karena kalau grupnya itu abelian, selama ini grup kita yang kita bahas kan Z, Zn, ya, bilangan bulat, operasinya penjumlahan perkalian kan abelian. Nanti ini akan sama nanti. Tidak menarik begitu. Ini juga akan sama. Nah, nanti akan menarik kalau pada saat grupnya S3. Karena S3 itu adalah grup yang non-abelian. Ya. Jadi untuk selanjutnya Anda kerjakan ini dulu. Anda list dulu S3 itu apa. Kemudian buat tabel Kelly-nya. Itu akan nampak dari tabel Kelly bahwa dia adalah grup ya. Itu yang disebut dengan grup S3 ya. Nah, nanti kita lihat ya S3 itu apa saja. Ini akan ada 6 anggota ini, ada 6 anggota fungsi bijektif dari ini ke sini. Seperti permutasi itu kemarin diterangkan Pak Ja'far, ada 6 anggota ini buat tabel Kelly-nya itu grup. Nah, itulah grup, salah satu contoh grup yang grup non abelian, tidak abelian. Nah, nanti kita bisa membicarakan ini lebih menarik karena apa, tidak abelian. Nanti akan nampak bahwa HK tidak sama dengan KH, ini HA tidak sama dengan AH dan seterusnya ya. Begitu ya. Jadi karena Anda belum mengerjakan S3, maka ya kita tidak menarik kalau kita membuat contoh AHA itu kalau grup-grup yang tadi. Kenapa? Karena grup tadi itu komutatif. Maka nanti HA akan sama dengan HA, AH sama dengan AH gitu ya. A-nya di A-nya di kiri akan sama dengan A yang di kanan karena komutatif ya, tidak menarik ya. Jadi kita lanjutkan nanti Anda buat dulu S3-nya ya, tabel S3-nya ya, kemudian nanti baru kita akan membicarakan lebih lanjut tentang ini ya. Nah, begitu ya. Sampai ini dulu ya pertemuan, karena Anda belum bahas ini. Tadi saya menduga Anda sudah buat ini sehingga nanti bisa membuat contoh-contoh ini. Akan lebih menarik kalau pakai S3 ya. Karena dia adalah grup yang non abelian. Oh, sudah, Pak. Kemarin sudah dibahas. Oh, sudah dibahas S3-nya sudah. Anggotanya, Pak, nyebutin anggotanya. Iya, apa aja? Ya, apa aja? Ada 6. Ya ada 6 betul. Apa saja? 1, 2, 3, 2, 3, 1. Ada yang bisa, kamu bisa ini tak? Nggak bisa ya share screen-nya. C, berarti apa saja? Halo, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, apa aja S3? Anggotanya apa saja S3? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, Anda pakai permutasi ya?
Iya, Pak. Ya. Ya. Terus, oh maaf, ini apa? Anda simpulkan apa ini kemarin? Sigma. Sigma. Sigma kecil. Sigma berapa? 1. 1. Terus 1. sigma 2 apa? 231. 231. Terus sigma 3? 312. Sigma 4? 321. Sigma 5? 213. Sigma 6? 132. Oke, Anda sudah buat tabel Kelly-nya? Sudah, tapi enggak sampai Tidak selesai. diisi semua, Pak. Loh, yaitu disemuakan dulu ya. Disemuakan ya. 2, 3, 4, 5, 6. Sampai 1 sampai 6. 6 ya. Ini bisa kan caranya kan kemarin kan? Bisa, Pak. Iya, Oke, Pak. nanti ini dilengkapi dulu. Dari sini Anda nampak bahwa ini nanti tertutup ya. Ini terlihat tidak abelian. Gimana kalau dari tabel Kelly melihat dia tidak abelian? Apa? Simetris. Tidak simetris Tidak kalau tidak abelian. simetris. Jadi ini Iya. adalah grup yang non abelian. Non A, B. Iya. Nah, ini lengkapi dulu ya. 1 ya. Oke, ini lengkapi. Yang kedua, beri contoh subgrup S3. Ini jadi S3 yang anggotanya adalah sigma 1 sampai sigma 6 ini kan grup. Beri contoh subgrup di S3. Beri contoh, beberapa contoh ya, ketemukanlah. Oke ya. Paham maksud saya? Halo? Paham ya? Jadi ini dilengkapi, nanti akan nampak bahwa dia grup non-abelian. Nah, setelah grup non-abelian, kita akan berbicara lebih lanjut ya. Oh, beri contoh juga, contoh subgrup dari S3 ini. Kita akan berbicara ke yang simbol-simbol tadi. Ya. Ya, Pak. Oke ya, begitu ya. Pertemuan ini Anda lengkapi dulu tabel S3-nya sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa itu grup. Ya, membentuk grup tapi bukan grup abelian. Ya, oke. Begitu, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Belum. Belum. Ada yang baru join? Ini enggak siapa?